Oke, kalau sekali peralatan nama saya Franky Sumuli sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Pondok Sari. Kita akan memulai proses belajar kita. Selamat pagi para murid semuanya. Oke, pagi ini kita akan mulai proses pelajaran dengan materi persamaan kuadrat di kelas 9 SMP Negeri 1. Kalian sudah siap untuk belajar? Oke, begitu untuk mengawali kegiatan belajar kita akan bermain game secara bersama. Ya, ini bertujuan untuk bagaimana mengukur pemahaman awal kalian terkait materi persamaan kuadrat. Oke, saya minta perwakilan satu murid, 6 murid untuk maju ke depan. Ayo silakan. Yang pertama. Oke, dia mengerjakan baut pertama dan pertanyaannya, mana bentuk umum dari persamaan kuadrat? Silakan di sini. Oke, ternyata jawabannya benar ya, kita berikan aplaus dulu. Yang berikut. Ayo silakan. Oke, pertanyaannya, pada persamaan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Berapakah nilai koefisien A, B, dan C? Silakan pilih jawaban kedua. Oke, berikan aplaus dulu untuk kalian. Jadi, dari proses buangan ya, saudara kita lihat bahwa bagaimana pemahaman mereka terkait materi persamaan kuadrat. Yang pertama, awal dia sudah mampu menentukan bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, memang kalian sudah mampu menentukan koefisien persamaan kuadrat. Oke, ikut teman yang ketiga sekarang. Oke, manakah di bawah ini yang merupakan persamaan kuadrat? Silakan temukan jawabannya. Oke, jawabannya benar. Berikan aplaus dulu untuk kalian. Oke, ikut. Nilai x yang membuat persamaan x kurang 2 dikali x kurang 5 sama dengan 0. Nilai benar adalah yang mana? Silakan dipilih. Oke, jadi di sini jawabannya tepatnya, kita berikan aplaus dulu. Oke, selanjutnya. Oke, berapakah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat x kuadrat kurang 16? Oke, jawabannya benar ya. Yang terakhir silakan. Soal terakhir. Oke, pertanyaannya, hasil pemfaktoran dari x kuadrat tambah 3x sama dengan 0 adalah, silakan tentukan jawabannya. Oke, ini apa menurut saya? Oke, jadi ternyata kalian sudah coba untuk memahami tes awal terkait dengan materi persamaan kuadrat. Oke, perlu saya jelaskan bahwa pencapaian pembelajaran yang kita capai di kelas 9 adalah bagaimana kita memahami terkait konsep aljabar, dalam hal ini fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat, geometri dalam hal ini transformasi, kemudian juga pengukuran atau proses ilmu, dan yang terakhir analisis data, dalam hal ini yang kita pelajari yaitu peluang. Selanjutnya, ada 4 tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama, murid mampu menjelaskan pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, kalian dapat menentukan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami konsep dalam masalah sehari-hari. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat terdirinya 2. Bentuk umumnya adalah a x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Ketika nilai a sama dengan 0, bagaimana? Ketika nilai a sama dengan 0, dapat kita lihat bahwa ketika nilai a sama dengan 0, maka kita dapat mengandaikan bahwa atau misalkan bahwa nilai a ini sama dengan 0, dan kita akan substitusi ke dalam persamaan yang sudah ada. Maka 0 dikali dengan x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, maka dapat diperoleh 0 dikali x kuadrat hasilnya tetap 0 ditambah dengan bx tambah c sama dengan 0. Maka yang kita peroleh yang terakhir hasil akhirnya adalah bx tambah c ini sama dengan 0. Maka bentuk ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Sehingga penting syarat ini menjadi syarat utama dalam memahami konsep persamaan kuadrat yang berikut. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat di mana setiap pangkat yang tertinggi adalah 2. Ini x pangkat 2, 2x pangkat 2, dan x pangkat 2. Setiap 3 persamaan ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Dia memiliki cara yang berbeda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, mencari akar penyelesaian atau mencari dia punya nilai dari persamaan kuadrat. Oke, ada 3 cara di sini. Cara pertama, cara kedua, dan cara yang ketiga. Cara yang pertama yaitu mencari faktorisasi dari bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, di sini adalah melengkapi kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan rumus. Rumus dalam hal ini adalah rumus A, B, C. Kalian akan melihat koefisien dari setiap bentuk persamaan, dan kita akan menggunakan rumus A, B, C. Oke, yang berikut, untuk mengerjakan rumus A, B, C, kita juga harus mampu memahami yang namanya diskriminan. Nilai diskriminan yang kita cari dengan rumus yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, kalian akan ada dalam latihan soal yang akan berikut. Oke, di sini informasi tambahan saya untuk kalian bahwa sudah disediakan yang namanya ruang murid. Ruang murid ini dia menyediakan sebuah belajar, latihan soal, sebuah buku pendidikan jarak jauh juga disediakan. Kemudian juga ada yang namanya rapor digital, akan belajar riwayat pendidikan dan juga 7 kebiasaan anak Indonesia. Jadi sekian informasi yang saya sampaikan. Semoga pelajaran saat ini bisa diketahui dan bisa. Terima kasih. Sekian proses pembelajaran yang saya buat.